Editor yang saya pakai ini, teman-teman tinggal install, terus buka, kita buat file baru, berkas baru, kita namain index.html. Kita sekarang coba sebelum kita install pluginnya, ketikkan HTML aja, nggak muncul apa-apa karena memang nggak ada snippet di sini bawaannya. Sebelum diinstal nggak ada apa-apa. H1 nggak ada juga. Kita install snippet di kode editor ini. Kode ini ada dua snippet. Yang pertama itu ya snippet biasa dan juga better snippet. Kalau better snippet itu kalian bisa custom dengan mudah. Sebenarnya snippet ini juga bisa di custom sih kayaknya, di dokumentasinya ini ada kok caranya, tapi ribet sih kayaknya. Ini tinggal kita pasang. Rada lama ya, karena snippet itu sebenarnya ya kumpulan data yang kode-kode gitu. Jadi kalian bisa mengetikkan prefixnya, nanti akan muncul kodenya. Misalkan prefixnya log, nanti kodenya yang muncul itu console log apa gitu, tinggal diubah jadi lebih enak, lebih cepat juga. Kita skip sampai selesai. Sebentar, ini kok internetnya nggak jalan ya. Coba kuping dulu. Jalan. Nggak muncul sama sekali. Ini jalan. Downloadnya tapi nggak jalan. Sekian lama menunggu mendownload plugin menggunakan wifi tetangga yang sangat lama ini, kita sudah selesai teman-teman. Kita tinggal coba di sini. Tadi kita sudah tes mengetikkan HTML dan nggak muncul apa-apa. Sekarang kita coba TML. Nah, muncul. Kalian lihat di kiri ada prefix banyak banget gitu. HTML, HTML5, HTML5 PNG, HTML VVV, nah gitu-gitu. Dan di sebelah kanannya itu ada snippet gitu, bahwa itu merupakan snippet. Kalau kalian bisa bawah-bawah pakai ini, atas-atas, lalu klik enter. Nah, jadinya kayak gitu. Atau kalian bisa kayak gini, langsung tab gini. Terus selanjutnya, sebentar, ini kita hapus saja. Kita buat pakai tanda seru aja. Lalu kalian tekan tab. Nah, dokumen kita hapus saja. Kita ganti snippet. Body H1. Saya belajar snippet. Snippetnya kita kasih mark. Alhamdulillah. Snippet kita lihat. Nah, jadinya lebih cepat kan, nggak nulis satu-satu. Kalau kayak gini kan psikopat. Nah, nulis kayak gini tuh, kalian
kayak gini aja, terus kalian tambahin gini, langsung muncul karena plugin kita yang tadi. Seperti itu teman-teman. Terus yang satu lagi ada better snippet. Ini gunanya ya sama seperti yang tadi, tapi kita bisa custom installnya. Nah, sungguh cepat karena ini ya kosongan. Kalau yang tadi kan sudah siap. Kalau ini kita buat sendiri snippetnya. Kalian tinggal ke Ctrl Shift P. Lalu ini ada create snippet. Kalian language-nya kasih aja JavaScript untuk tes. Nah, terus untuk prefixnya ini kalian kasih log aja sesuai placeholder. Sebenarnya itu contoh sih. Description sama type-nya kita nggak usah kasih, optional juga kan itu. Sebagai contoh nggak usah kita kasih. Console.log kita kurungin. Terus kita kasih $, kita kurungin. Terus ini yang ke satu, kita kasih aja apa ya, value. Nah gini, kita create, kita buat tadi kan JavaScript. Kalau kita tes di sini, kita tadi kan log, nah nggak muncul. Kenapa? Karena tadi kan kita buat untuk language JavaScript. Karena ini HTML jadi nggak bisa. Kita buat aja index.js. Kita tes log. Nah muncul pam value-nya kita ubah ganti apa ini gitu misalkan. Nah berhasil kan ya, sesederhana itu sebenarnya. Selanjutnya kalian itu sebenarnya bisa ubah di sini. Nah kalian pergi ke internal storage di sini. Kalau kalian nggak bisa sama seperti saya ini teman-teman, kalian tinggal buat path di folder rootnya ini. Kalian klik tambah ini, tambahkan path, lalu pilih folder. Nah kalian buat folder di ini, di device kalian. Device saya kan RMX 2020 ini. Kalian izinkan akses ke RMX 2020 ini. Jangan kayak gini, jangan. Tapi kalian ke RMX, ke penyimpanan internal kalian lah pokoknya. Kalian izinkan. Nah setelah itu izinkan ini. Nah setelah itu kalian teman-teman bisa kasih nama folder, terus oke. Karena saya ini sudah ada, kok aku bingung ya panggilannya ini. Sudah ada, jadi saya batalkan. Nah ini gue buat IS ini. Habis itu buka Android, mana Android. Nah habis itu data, kalian cari Fox Debug. Nah yang free, karena tadi kan di yang free file, habis itu snippet ini. Nah tadi kan kita sudah buat ini, kita coba ini buat di checklist, nanti muncul di samping di JavaScript. Nah muncul seperti ini. Kalian buka aja, nggak usah deh, kalian ini format apa ya, mode penyorotan sintaks, kalian cari JSON ini. Habis itu kalian format, nggak bisa.
Nah setelah itu sebenarnya kalau kayak gini kalian bisa buat pakai LLM, pakai chatbot, pakai ChatGPT. Tinggal kalian copy sih semuanya biar ChatGPT tahu harus bikin datanya itu gimana strukturnya. Nah seperti ini. Nah saya tempel di situ, lalu saya buat prompt seperti itu. Saya aktifkan menalarnya, lalu saya kirim. Nanti dia mengembalikan 10 data. Oke, kayak gini. Kita salin, kita tempel di sini. Tempel, kita simpan, kita coba. Ini nggak bisa karena harus kita reload dulu, kita tutup aplikasinya baru kita buka. Tadi dia bikin warn kan untuk warning. Kita coba oh muncul ternyata, langsung muncul kayak gini. Subscribe dong. Kalau warning tuh munculnya kok merah ya, warning ya, harusnya error aja. Nah ini error. Oh ternyata gitu. Terus dia bikin apa lagi tadi, ada table, console.table. Misalkan kita punya array kita kita buat array nama aja. Kalau nama nggak bisa, plugin Prettier. Kita table, kita ganti siswa-siswi. Kita coba lihat. Enggak support ini dia. Kalau support ini keren. Ini coba kita tempel aja. Kalian juga biar tahu konsol tabel ya. SCRI kalau kalian belum tahu. Nah kalau tabel tuh kayak gini, jadinya lebih enak dilihat gitu, enggak kayak gini. Kalau kayak gini kan primitif gitu. Kalau gini sudah bisa dilihat yang enak gitu. Indeksnya 0, isinya objek yang ada 2 atribut, kelas dan nama pada indeks ke-1. Di indeks ke-1 dengan atribut nama itu city. Kalau yang 0 itu buruhan gitu, enak ini dilihat. Selanjutnya apalagi ya, udah nggak ada. Makasih, itu aja.